Wabarakatuh. Baik. Kita dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada materi kali ini kita akan membahas topik mengenai konsep kewirausahaan. Baik. Pertama kita coba melihat definisi dari kewirausahaan. Berasal dari dua suku kata, yaitu kata wira dan usaha. Wira artinya secara bahasa dapat diartikan berani, atau manusia yang berani, unggul, berwatak yang agung. Dia juga bisa dikatakan pahlawan, pejuang, atau memiliki bumi luhur. Nah, jadi wira ini identik dengan karakter seorang berani, yang pejuang, tangguh. Kemudian usaha artinya adalah bekerja atau berbuat sesuatu. Sehingga di sini secara bahasa kewirausahaan dapat diartikan dengan hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam bekerja dan berbuat sesuatu. Nah, itu kewirausahaan ya, definisi. Sementara pelakunya disebut dengan wirausaha. Nah, itu tadi dari segi bahasa. Sekarang kita lihat definisi kewirausahaan dari segi pendapat para pakar. Yang pertama, Ahmad Sanusi itu mengatakan kalau kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Nah, jadi di sini memang Sanusi melihat sebuah bentuk suatu nilai ya, diwujudkan. Nah, jadi suatu nilai yang perilaku yang besar itu dalam nilai yang dimiliki oleh seseorang diwujudkan dalam sehingga perilaku itu apakah berbentuk siasat, tenaga, kiat dalam berproses atau berbisnis. Nah, lihat si Drucker tahun 1959 mendefinisikan kewirausahaan adalah suatu peluang untuk menciptakan sesuatu baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan atau untuk meng-create sesuatu yang baru dan berbeda, new and different. Nah, itu si Drucker melihat kewirausahaan definisinya kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda ya. Nah, di sini itu udah mulai ada perkembangan dari definisi kewirausahaan. Kemudian si Zimmerer kita lihat lagi mendefinisikan kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan manusia. Nah, di sini si Zimmer melihat kewirausahaan adalah suatu bentuk penerapan dari kreativitas dan keinovasian. Nah, di sini Zimmerer melihat kata kunci dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan persoalan dan menemukan peluang. Nah, di sana Zimmer
definisi dari kewirausahaan. Kita lihat lagi si Soeharto Prawiro tahun 1997, dia mendefinisikan kewirausahaan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha. Nah, di sini kata kuncinya lagi bagi Soeharto adalah suatu nilai ya, suatu nilai yang dimiliki ya untuk memulai usaha atau dan mengembangkan usaha. Nah, jadi kita lihat dari beberapa tadi adalah emang di sini wirausaha itu adalah suatu nilai, suatu value yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu usaha, ya. Melakukan suatu usaha. Nah, kalau si Zimmerer di sini dia melihat penerapan kreativitas dan keinovasian, dan menemukan peluang ya untuk membuat atau sesuatu yang baru dan berbeda. Kalau si Drucker tadi melihat. Nah, kita lihat lagi definisi yang lain. Kewirausahaan adalah suatu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru, kreatif, dan berbeda atau inovatif untuk memenangkan persaingan. Nah, jadi upaya menciptakan suatu nilai tambah dengan cara yang baru, nah, lagi dengan sebelumnya. Jadi ini adalah kreatif dan inovatif untuk membuat sesuatu ya, untuk memenangkan persaingan. Kemudian Everson, kita lihat definisi wirausaha menurut dia adalah perilaku-perilaku yang dinamis, pengambilan resiko, reaktif, dan berorientasi kepada pertumbuhan. Nah, sini Everson melihat lagi kewirausahaan itu adalah suatu perilaku mampu mengambil resiko dan reaktif dan berorientasi kepada pertumbuhan. Jadi kalau di sini kita lihat makanya dapat kita lihat definisi dari kata wira dan usaha itu sendiri, berani berusaha. Kemudian kita lihat juga tadi definisi dari para ahli yang menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai-nilai atau kemampuan yang dimiliki untuk mampu membuat sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu. Serta tadi ada juga yang menyatakan kemampuan ya dan keberanian dalam menghadapi risiko. Nah, jadi memang dapat kita simpulkan suatu kemampuan ya, kemampuan kreatif inovatif, new and different. Jadi kalau kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru, inovatif adalah sesuatu yang berbeda. Yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Nah, jadi di sini memang kata kuncinya di sini ya kalau berwirausaha itu adalah suatu nilai, suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau yang berbeda. Baik itu baru dari segi produknya kah yang baru atau mungkin caranya, cara menciptakan sesuatu atau cara membuat sesuatu itu dengan cara yang baru dan berbeda. Nah, baik apakah produknya baru atau cara membuat produknya itu yang baru sehingga menghasilkan metode-metode baru yang dapat memberikan efisiensi dalam pembuatan produk. Mungkin harganya menjadi lebih murah sehingga produknya itu diterima di pasaran, mampu laku di perusahaan mengalahkan produk sebelumnya. Nah, itu. Jadi di sini ada kreativitas dan inovasi. Nah, sifat kreatif dan kemampuan untuk kreatif dan inovatif ini yang menjadi kiat dasar ya, sumber daya, kemampuan dan daya juang untuk menciptakan produk kah, barang
atau jasa yang dilakukan dengan, ini kata kunci lagi, tambah lagi, keberanian untuk menghadapi risiko. Nah, tentunya untuk membuat sesuatu yang baru tadi dan yang berbeda, ini perlu keberanian untuk menghadapi risiko. Karena tidak mudah untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda tersebut. Itu membutuhkan effort, dari usaha, baik itu dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Ya. Perlu keberanian di sana. Itulah nilai ya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, katakanlah itu wirausaha. Nah, di sini dapat kita pahami apa itu kewirausahaan atau pelakunya disebut dengan wirausaha atau entrepreneur ya. Sekarang kita kenal dengan istilah entrepreneur, pelakunya entrepreneurship adalah keilmuan, kewirausahaan. Ya, jadi di sini kita lihat tadi apa kata kuncinya dari berwirausaha itu adalah kreatif dan inovatif. Kreatif adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang atau thinking new things. Memikirkan cara-cara baru, sesuatu yang baru. Sementara inovatif adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Nah, ini doing new thing. Nah, jadi kalau kreatif adalah thinking new thing, sementara inovatif adalah doing new thing, melakukan sesuatu dengan cara yang baru. Nah, artinya kebaruan-kebaruan inilah yang memang dibutuhkan oleh seorang wirausaha. Seorang wirausaha. Karena memang di zaman dulu dengan perkembangannya Anda sudah diberi tugas apa itu sejarah perkembangan kewirausahaan ya sebelumnya. Seiring perjalanan waktu definisi wirausaha itu karena zaman dulu berwirausaha adalah seorang yang mampu bekerja atau membuat sesuatu. Sekarang sudah banyak bermacam usaha yang hadir sehingga dibutuhkan memang sekarang nilai-nilai ya, nilai kreatif dan inovatif untuk mampu membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari hal-hal yang telah ada sebelumnya. Jadi inti hakikat dari kewirausahaan itu adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencapai peluang menuju sukses. Jadi memang Anda perlu dalam belajar materi kewirausahaan adalah memiliki ya sifat kreatif dan inovatif. Nah, ini memang adalah nilai-nilai yang perlu dilatih oleh bagi seorang calon entrepreneur. Sehingga itu yang menjadi dasar dia untuk membuat sesuatu yang baru, apakah itu yang baru. Oke, maaf tadi ada gangguan jaringan. Itu inti hakikat dari kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif menjadikan dasar untuk menciptakan, membuat ya sesuatu untuk meraih peluang menuju kesuksesan. Oke, kemudian kita lanjut. Perkembangan, kita lihat perkembangan dari ilmu kewirausahaan ya.
Oke. Eh, Jika dahulu kewirausahaan merupakan bakat bawaan yang dibawa dari asah melalui pengalaman lapangan. Nah, jadi memang dahulu kewirausahaan ini dipandang sebagai sesuatu bakat ya, atau bawaan yang dibawa seorang dari lahir, baik itu eh, akibat dari ajaran-ajaran dari lingkungan, orang tua, sehingga dia memiliki bakat, apakah dia orang tuanya dulu pengusaha atau lingkungannya dulu adalah lingkungan-lingkungan pengusaha, banyak pelaku usaha. Nah, namun sekarang paradigma tersebut telah bergeser ya. Paradigma kewirausahaan dulu dengan sekarang itu sudah berbeda. Jadi sekarang kalau dulu kewirausahaan adalah merupakan bakat, bawaan, dan pengalaman, dan sekarang kewirausahaan bisa dijadikan menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan untuk hidup dan memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Jadi memang karena tadi definisi dari wirausaha adalah mengenai nilai ya, nilai, kemampuan, sikap dan perilaku untuk bertindak mencapai sebuah kesuksesan disertai dengan kemampuan menghadapi risiko. Nah, itu adalah sekarang hal-hal yang bisa dipelajari, bisa dipelajari. Sudah ada disiplin ilmunya. Maka sekarang Anda sudah diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, bagaimana keilmuan kewirausahaan itu, sikap-sikap apa yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha, nilai-nilai, karakteristik kepribadian seperti apa, dan pola pikir seperti apa yang harus dimiliki seorang wirausaha. Nah, itu sekarang sudah diajarkan di sekolah-sekolah, dan tidak cukup hanya diajarkan sebenarnya secara teori, dan memang perlu dilatih dalam prakteknya secara di lapangan. Nah, namun secara teori kita bisa sampaikan apa-apa saja itu nilai, kemampuan, dan sikap-sikap perilaku yang dimiliki oleh seorang wirausaha dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mengambil risiko ya. Nah, itu bisa diajarkan. Tinggal Anda nanti cukup melatihnya di lingkungan Anda beraktivitas sehari-hari. Oke. Nah, sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang entrepreneur. Nah, jadi Anda semua diri kita adalah baik itu yang sekolah, tidak sekolah, bekerja, apakah itu orang biasa. Nah, itu semuanya sekarang bisa menjadi seorang entrepreneur, asalkan mau besar dan mau berlatih untuk memiliki nilai, kemampuan, sikap, kepribadian, dan karakter, pola pikir, dan hal-hal yang dimiliki oleh seorang wirausaha sukses. Nah, bahkan untuk menjadi wirausahaan sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Ya, tidak hanya bakat saja, tapi juga pengetahuan ya untuk segala aspek usaha yang perlu ditekuni. Tugas dari wirausaha sangat banyak, antara lain tugas mengambil keputusan, kepemimpinan, baik itu kepemimpinan di bidang teknis, organisasi, komersial, penyediaan, masalah modal. Nah, memang wirausaha tidak hanya nilai tadi dan mengenai pola pikir, mindset, nilai-nilai, tidak hanya itu, tetapi juga banyak ya segala aspek yang harus ditekuni oleh seorang wirausaha. Jadi kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki, baik itu dari segi manajerial,
Usaha memang sesuatu yang memiliki karakter yang tangguh, yang ulet ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses itu benar-benar memiliki kepribadian dan wawasan yang luas. Tidak hanya kepribadian saja, bakat saja, kepribadian yang tangguh saja, berani, tangguh, ulet, tapi juga harus memiliki wawasan. Jadi inti dari wirausaha itu adalah pertama kemampuan bakat, nilai-nilai, pola pikir tadi ya. Tidak hanya pola pikir dan pengetahuan tak saja, tapi juga keterampilan ya, keterampilan, skill, salah skill dan keterampilan. Jadi pertama dulu karakter, pola pikir, kemudian pengetahuan dan wawasan, ditambah lagi nanti keterampilan, soft skill-nya ya. Nah, itu hal-hal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya. Nah, kita lihat apa tujuan dari kewirausahaan ini, belajar kewirausahaan. Pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Tentunya dengan kita ajarkan nilai-nilai serta pengetahuan dan skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan sukses nantinya. Kemudian menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat. Kemudian untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan di masyarakat tentunya dengan adanya pelaku usaha yang sukses akan meningkatkan otomatis kesejahteraan, kemajuan suatu masyarakat, baik itu berbangsa dan bernegara. Kemudian membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Nah, karena memang nilai-nilai, sikap, perilaku dari seorang wirausaha adalah nilai-nilai yang mengantarkan manusia ya atau pribadi untuk dapat meraih sesuatu kesuksesan ya, atau pencapaian yang ingin diraih dalam hidupnya. Nah, maka dari itu memang keilmuan kewirausahaan diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus, supaya kita memiliki nilai-nilai perilaku pribadi yang tangguh, berani, ulet, dan sebagainya. Kemudian kita lihat manfaat dari kewirausahaan. Manfaat dari kita berwirausaha, kita lihat dapat menambah daya tampung tenaga kerja. Nah, tentunya dengan adanya pelaku usaha atau wirausaha yang baru terbuka, tentunya juga akan membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. Kemudian sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan sebagai generator atau pembangkit. Maaf. Kemudian memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut diteladani. Nah, ini memang salah satu bagian dari karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi memang berwirausaha itu adalah karakternya seorang pekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut diteladani. Kemudian mengajarkan sikap mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Nah, ini juga termasuk nilai-nilai ya, sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana, tidak berfoya-foya boros. Nah, ini juga termasuk perilaku ya dari seorang wirausaha yang sukses. Hidupnya wirausaha yang sukses itu tidak hanya hidupnya tidak berfoya-foya ya, tidak boros, tapi dia cara hidupnya efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran ya. Nah, kita lihat lagi
keuntungan bagi pribadi yang melakukan berwirausaha. Nah, jika Anda memilih profesi ataukah pekerjaan sebagai wirausaha, tentunya ada manfaat atau keuntungan yang Anda peroleh. Yang pertama, waktu menjadi lebih banyak. Nah, ini perlu menjadi fokus catatan di sini. Maksudnya waktu menjadi lebih banyak, mungkin ini setelah menjadi wirausaha yang sukses. Tapi sebelum menjadi wirausaha yang sukses, Anda tentu tadi ya harus memiliki nilai-nilai ketekunan, kedisiplinan, kemampuan bekerja keras. Nah, itu adalah hal-hal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Kalau kita melihat pengusaha sukses itu ya, nah mungkin kalau yang kita nampak kelihatannya di sekarang ini adalah bagaimana kesuksesannya saja. Dia telah punya mobil, rumah, dan segala bisnis. Nah, itu jangan dilihat dari apa yang telah dimilikinya sekarang, tapi lihatlah bagaimana dulu perjuangannya untuk meraih hal tersebut ya, untuk meraih kesuksesan tersebut. Pasti atas nama seorang pengusaha yang sukses, nah, di tahun-tahun pertama, tahun-tahun awal dia merintis usahanya itu butuh perjuangan ya, berdarah-darah. Disiplin, tekun, bertanggung jawab, percaya diri, komitmen yang tinggi. Nah, itu adalah hal-hal bekerja keras. Ya. Itu adalah hal-hal yang harus sunatullah yang harus dimiliki seorang pengusaha yang sukses. Sehingga nanti benar di akhir kesuksesannya dia baru memiliki waktu yang lebih leluasa ya setelah dia sistem yang dibangunnya bisa berjalan sendiri, usahanya telah berjalan, telah berhasil, maka dia tentunya nantinya dapat menikmati waktu luangnya ya setelah dia berhasil dan sukses. Baik itu dengan keluarga atau kelihatannya usaha itu santai-santai saja ya karena mereka sudah sukses. Tapi bagaimana sebelumnya itu yang harus kita pelajari. Nah, itu keuntungan yang kita dapat jadi setelah menjadi bos yang menghasilkan pendapatan sendiri yang nah, tentunya waktu menjadi lebih banyak. Nah, itu adalah hal-hal yang manfaatnya. Kemudian membuka kesempatan lapangan kerja baru, menambah wawasan dan ilmu karena wirausaha tadi kita ketahui tidak hanya kepribadian tetapi juga wawasannya harus luas. Kemudian kalau bekerja mungkin di perusahaan spesifikasi Anda sebagai seorang supervisor atau operator di Anda terspesifikasi. Nah, tapi kalau seorang pengusaha dia tidak hanya dia menghandle dari bisnis usahanya, mulai dari apakah itu produksinya, penyediaan material bahan bakunya, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana pemasarannya, itu semua dari awal hilir dari hulu sampai hilirnya dia itu menghandle-nya. Dia menghandle itu sendiri. Nah, jadi memang banyak wawasan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian memperluas jaringan. Nah, networking ini salah satu skill ya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemampuan membangun relasi ya dengan orang lain. Kemudian keuntungannya yang lain adalah pekerjaan sesuai dengan minat. Itu manfaatnya. Nah, tentu kita lihat juga tidak hanya untungnya, tentu ada juga risiko yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jika maunya ya, hidup ini adalah risiko, semakin besar risiko yang ditanggung, maka semakin besar hasil yang manfaat yang bisa diperoleh. Nah, tentunya jika dilihat tadi manfaat dan keuntungan dari wirausaha adalah besar ya,
baik dari segi finansial, kebebasan waktu. Nah, tentunya juga memiliki resiko yang besar yang harus dimiliki ya, yang harus ditempuh oleh seorang pelaku wirausaha untuk memperoleh hasil yang menguntungkan tadi. Pertama, tanggung jawabnya sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Ya. Karena semua tanggung jawab dan risiko dia yang menanggung, baik dari segi mulai dari segi aspek hulu sampai hilir ya, dia yang memiliki tanggung jawab mulai dari proses penyediaan bahan, pembuatannya di pabrik, pendistribusian, pemasaran, penjualan. Nah, itu menjadi risiko yang harus ditanggung oleh pewirausaha. Kemudian bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Ini memang di awal-awal itu kan 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25 tahun pertama itu adalah butuh usaha yang keras, butuh disiplin, butuh ketekunan. Mati itu yang namanya rasa dan memperoleh pendapat tidak pasti memiliki risiko yang besar ya. Tentu saja di awal-awal perjuangan ini adalah bisa jadi bahkan dihadapi di awal-awal ya. Kemudian beban pikiran yang berat ya. Karena tanggung jawab yang besar tadi tentu pikirannya lebih besar, lebih banyak mencakup segala lini aspeknya. Oke. Itu risiko berwirausaha. Kemudian kita lihat apa saja ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari usaha itu sangat banyak ya. Segala lini aspek kehidupan itu bisa memiliki peluang untuk melakukan usaha ya, berwirausaha. Baik itu lapangan agraris, peternakan, perkebunan, pemberian jasa, pertambangan energi, industri, dan kerajinan. Semuanya bisa membuka kesempatan untuk berwirausaha. Anda sudah bisa lihat mungkin banyak pengusaha perkebunan, peternakan, tambang, industri, nah itu banyak. Semua ruang lingkup bisa dijadikan peluang lapangan usaha. Asalkan yang perlu tadi adalah mampu memiliki kreativitas dan inovasi serta kiat-kiat kepribadian yang tangguh, yang berani tadi, dan kemampuan mengambil risiko tadi Anda miliki. Kemudian kita lihat bagaimana sekarang kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 dan era diskusi inovasi. Jadi sekarang kita berada di era industri 4.0 ya, era industri yang serba smart, serba canggih, serba terkoneksi dengan internet ya. Kalau kita lihat sekilas ya, dari dulu awalnya industri 1.0 itu industri dalam bentuk mesin uap ya, masih menggunakan tenaga mesin uap. Di 2.0 sudah produksinya sudah mass production ya, sudah menggunakan energi listrik ya, dan menggunakan laboratorium ya. Kemudian di abad ke-20 masuk industri 3.0, nah sudah terotomasi ya, kerjaan sudah menggunakan mesin-mesin yang terotomasi ya, menggunakan mesin-mesin dan menggunakan IT. Nah sekarang industri 4.0 sudah koneksi secara internet, Internet of Things atau menggunakan teknologi cloud dan big, sehingga semuanya sudah terkoneksi ya. Memang di era ini revolusi industri ini perubahan begitu cepat dalam sistem kerja, dalam cara hidup. Banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru serta membuka lahan bisnis yang sangat besar ya. Banyak lapangan baru sekarang yang tercipta, bahkan yang lama-lama bahkan pekerjaan yang lama bisa hilang tergantikan karena dengan adanya sistem yang terintegrasi secara Internet of Things ini, cloud teknologi dan big data.
Sehingga benar-benar di zaman era revolusi industri ini dikenal juga dengan era disrupsi inovasi. Disrupsi atau perombakan inovasi ya, perubahan secara besar-besaran ya, terjadinya penghematan secara besar-besaran karena semuanya telah terhubung, terkoneksi secara terintegrasi ya, secara internet ya, sehingga banyak terjadi penghematan dari segi biaya operasional. Kemudian terciptanya kualitas yang lebih baik ya dari produk-produk sebelumnya karena adanya efisiensi dan penghematan tadi. Karena kemudahan dalam koneksi jaringan tadi. Kemudian terciptanya pasar baru ya, karena adanya peluang kerja yang baru, tercipta juga pasar baru ya. Kemudian produk jasa semakin mudah dijangkau karena sistem internet tadi ya. Dan segala sesuatu sekarang sudah menjadi serba smart. Nah, tentunya dengan kecanggihan atau kecepatan perubahan di era disrupsi inovasi ini menuntut seorang pelaku usaha, baik itu pelaku usaha baru atau pelaku usaha yang lama, benar-benar dituntut untuk peka ya, peka terhadap perubahan dan harus cepat dan tanggap untuk masih tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, memang kehadiran industri ini tidak hanya mengubah industri ya, bekerja dari penggunaan mesin-mesin menjadi internet, tapi juga pekerjaan banyak yang hilang tergantikan dengan jenis pekerjaan-pekerjaan baru, baik itu dari segi problem solving, dari segi kata dan sebagainya, banyak pekerjaan dari internet yang era revolusi itu, nah itu kan bagi maaf lagi gangguan jaringan. Nah, jadi itu lagi ya. Oleh sebab itu calon wirausaha, nah maaf tadi ya, tadi sampai sini ya. Nah, jadi tidak hanya mengubah industri dan pekerjaan, namun juga cara berkomunikasi, cara berbelanja, bertransaksi hingga gaya hidup sekarang berubah. Berkomunikasi sekarang sudah menggunakan internet ya, banyak video call, bisa berkuliah sekarang kita dengan cara Zoom meeting ya, berbelanja dengan menggunakan dengan transfer saja menggunakan handphone ya, semua sudah serba mudah, serba smart. Cukup dengan satu handphone bisa melakukan semua aktivitas Anda. Nah, maka oleh sebab itu bagi pelaku usaha atau calon wirausaha di era disrupsi inovasi dituntut untuk selalu memiliki kewaspadaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ya, agar benar-benar bisa menangkap peluang untuk bisa menjadi wirausaha yang sukses. Oke. Nah, apa saja keterampilan yang harus kita miliki untuk menghadapi era disrupsi inovasi ini? Pertama, keterampilan-keterampilan ini harus sebagai pelajar, tidak hanya selaku, tapi ini adalah keterampilan yang harus dimiliki agar bisa bersaing nantinya di era revolusi industri ini. Nah, juga tentunya selaku calon entrepreneur. Pertama, keterampilan informasi, media dan teknologi yang meliputi literasi media, keaksaraan visual, literasi multikultural, kesadaran global,
dan literasi teknologi. Nah, ini keterampilan menyerap informasi yang menggunakan media dan teknologi. Kemudian keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreativitas dan keingintahuan, pemecahan masalah, problem solving, dan risk taker, pengambil risiko. Nah, ini keterampilan yang harus Anda miliki ya, dan Anda latih ya. Kemampuan keingintahuan, sikap ingin tahu, kreatif, menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif, membuat suatu terobosan langkah-langkah baru, kemudian kemampuan untuk problem solving, bagaimana memecahkan suatu masalah. Nah, itu adalah skill yang dimiliki seorang engineer ya. Kemampuan mengambil risiko, ini semua adalah skill-skill yang harus Anda miliki di era yang disrupsi inovasi ini, yang perubahan serba cepat ini. Kemudian keterampilan dalam hidup dan belajar. Nah, keterampilan hidup ya, keterampilan hidup. Itu sifat-sifat jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab. Ini perlu, sangat perlu ya. Baik itu usaha ataupun di lapangan, nanti ini adalah sikap yang perlu. Kemudian memiliki nilai etis dan moral. Kemudian produktivitas, akuntabilitas, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi dan fleksibel dengan sosial dan lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri. Nah, ini adalah skill-skill yang harus dimiliki. Kemudian kemampuan dan berkomunikasi dengan efektif. Di antaranya mampu bekerja sama dalam tim, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial, kemudian interaktif dalam berkomunikasi, dan memiliki orientasi nasional dan global. Wawasan secara nasional dan global. Ini memang banyak Anda dituntut di era ini untuk belajar ya, belajar lebih cepat tanggap dan kegigihan belajar yang lebih gigih lagi ya dibandingkan sebelumnya. Oke, begitu saja untuk materi kita hari ini. Untuk tugas silakan dikerjakan tugas ini, kerjakan dan dikumpul di classroom. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.